harus sering-sering merenung gitu. Merenung gimana tuh? Merenung di malam hari kah? Bukan, jadi lebih kepada saya melihat. Selamat datang di Nyarita Ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang lagi ada di rumah aja, khususnya buat warga Desa Gunung Manik nih yang lagi ada di rumah. Kita di sini mau sharing-sharing sama teman-teman. Saat ini saya sudah bersama dengan Teh Hana. Halo Teh Hana. Halo. Nah, Teh Hana ini salah satu ketua di organisasi di kampusnya ya, di Cirebon. Benar? Nah, Teh Hana gimana sih kok bisanya sih jadi ketua gitu? Emangnya nggak susah gitu? Kebetulan kalau di organisasi saya itu memang di sini ada putra, ada putri. Nah, kalau saya itu di putrinya. Ya termasuk karena memang saya ikut organisasi ini dan alhamdulillah saya juga diamanahi sebagai ketua di organisasi tersebut, yang mana pada saat itu saya masih berada di semester 3 pada tahun 2016. Jadi semester 3 udah jadi ketua gitu? Iya, tentu itu sebuah amanah yang memang nggak semudah itu saya terima juga waktu itu. Memang ada beberapa senior, ada beberapa sepuh-sepuh juga menasehati bagaimana nanti kamu kedepannya harus begini. Jadi tidak terlepas dari bimbingan-bimbingan mereka seperti itu. Tapi kan gitu ya, mungkin namanya baru semester 3 gitu kan ya, mungkin baru sedikit pengalaman gitu. Tapi tergantung dari sebelumnya gitu. Nah, itu bagaimana sih Teh Hana gitu memutuskan untuk mengatakan siap jadi ketua gitu. Sedangkan mungkin Teh Hana berpikir masih banyak nih di belakang saya yang siap gitu. Tentu berawal dari niat ya. Niat saya di organisasi ini sejak saya dilibatkan untuk menjadi seorang ketua, tentu niat saya hanya ingin belajar, ingin menuntut ilmu, bukan lebih kepada saya menjadi ketua, saya ini harus terkenal, harus seperti ini, seperti itu. Tidak mengedepankan itu. Tentu yang pertama yang saya niatkan itu hanya untuk belajar dan mencari pengalaman yang akhirnya bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk orang lain juga. Ya benar banget ya. Jadi apa salahnya gitu kan ya kita mencoba gitu, apalagi kan berarti Teh Hana itu kan ketua berarti di dalam lingkup perempuannya aja gitu. Berarti anggotanya perempuan saja. Iya. Gitu. Tapi kalau di putranya berarti tidak memimpin gitu, hanya di bagian putrinya saja. Enggak, jadi di organisasi itu ada putra, ada putri. Ya. Yang namanya organisasi ini jadi masih satu komando. Tapi beda ketua. Kalau misalkan kalau dulu kalau di pondok pesantren kan biasanya ada lurah putra, ada lurah putri gitu. Jadi tetap satu organisasi, cuman ketuanya mungkin ada ketua putri gitu ya, ada ketua putranya juga gitu. Iya, jadi yang memimpin putra ya putra. Iya. Kadang kita juga mengadakan beberapa kegiatan itu, ada yang berbarengan, ada yang memang terkadang khusus kegiatan perempuan, misalkan kayak mengadakan kegiatan Kartini itu biasanya hanya putrinya saja. Iya benar yang terlibatnya. Nah, kalau selama ini berarti menjadi ketua itu 1 tahun atau 1 periode? 1 periode itu 1 tahun. 1 tahun gitu ya. Selama menjadi ketua nih selama 1 tahun tuh gimana sih pengalamannya, mungkin kesan-kesannya gitu? Tentu dari berorganisasi itu ada yang namanya suka duka. Bener banget ya. Sukanya itu tentu kita mengambilnya sebagai pelajaran, sebagai pengalaman yang tentu bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Kita juga di sana belajar bagaimana kita memahami diri sendiri, memahami orang lain. Kita belajar untuk selalu percaya diri, intinya seperti itu. Juga kita mempunyai ketegasan. Apalagi seorang pemimpin itu tentu harus mempunyai yang namanya sifat ketegasan, tanggung jawab, peranan dalam jadi seorang perempuan itu, apalagi seorang perempuan itu tentu ada beberapa batasan gitu, yang mana kita harus pick up ataupun hanya untuk diri sendiri saja ketika menghadapi anggota-anggota yang memang terkadang kita tidak bisa mengontrolnya. Kita juga kadang harus membatasi itu gitu, seperti itu. Ya kan tentunya kan ya namanya seorang ketua itu kan artinya dia mengatur gitu ya, memimpin anggota-anggotanya. Nah, kalau Teh Hana sendiri gimana sih cara memimpin anggotanya? Apalagi kan Teh Hana perempuan gitu kan. Kalau perempuan itu mungkin identik dengan
perasaan gitu, yang selalu mengutamakan perasaannya gitu. Bagaimana tuh cara mengaturnya? Kalau secara pribadi, tentu dalam mengolah emosi tentunya ya, terkadang kita juga harus menyesuaikan diri dulu. Kita harus sering-sering merenung gitu. Merenung gimana tuh? Merenung di malam hari kah? Bukan, jadi lebih kepada saya menanyakan pada diri saya sendiri gitu. Kok saya mau ya? Kok saya harus seperti ini? Oh, berarti kalau saya sudah diamanahi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya berikan seperti itu? Karena memang diniati untuk belajar saja, kita juga sama-sama belajar. Jadi tidak ada keraguan, kita menjadi ketua itu tidak sendiri. Maksudnya kita di organisasi itu tidak sendiri, kan ada anggota, ada pengurus yang lain. Tidak semuanya tidak semuanya proker ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan organisasi itu hanya di ketua gitu. Hanya ketua saja yang bekerja. Berarti bersama-sama dengan anggotanya gitu ya. Mungkin ada atasannya juga yang bisa bimbing gitu kan, nggak melangkah sendiri gitu ya kan Teh. Nah kan kalau Teh Harsi gitu emangnya sebagai perempuan itu gimana ya? Kadang kan mungkin ada beberapa orang gitu ya, beberapa anggota yang kadang nggak suka gitu ya sama apalagi nggak suka Teh Hana sebagai ketuanya. Itu gimana tuh cara menghadapi netizen bahasanya gitu? Netizen ya kita bisa jadikan itu sebagai motivasi kita, sebagai tolak ukur kita. Oh, berarti saya selama menjadi ketua itu harusnya seperti ini. Kalau memang pandangan orang lain ada yang negatif, ada yang positif, nah kita ambil positifnya saja. Kalau memang ada yang berpandangan negatif, itu tentu memang yang mereka lihat dari sisi lain gitu. Maksudnya dari misalkan mereka mengetahui saya hanya pada saat di depan forum. Mereka tidak tahu saya di belakang forum itu kayak gimana gitu. Seperti itu. Tapi kan kebanyakan perempuan gitu ya, kebanyakan perempuan yang ketika dikomentari negatif sedikit aja itu langsung pengen menyerah rasanya. Tuh gimana sih biar kita tuh sebagai perempuan walaupun berperan tapi terus maju walaupun banyak netizen di belakang gitu. Itu gimana tipsnya? Tipsnya mungkin itu lebih dikenal kayak baper ya Teh. Baper. Nah, baper. Tapi yang saya pahami mengenai baper ini ternyata emang ada dua baper. Ada baper yaitu bawa perasaan, ada bawa perubahan. Oh, menarik nih, menarik. bawa perasaan sama bawa perubahan. Nah, bawa perubahan. Ya, jadi kebanyakan orang kan yang kita tahu apalagi anak muda zaman sekarang itu lebih mengetahui bahwa baper ini hal negatif ya. Lebih kepada hanya mengetahui tentang perasaan saja, hal-hal negatif seperti itu. Tadi ada dua baper. Nah, dua baper di sini tentu kita mengetahui ada bawa perasaan, ada bawa perubahan. Nah, yang kita harus pahami lebih detail. Ya, terkadang anak zaman sekarang itu lebih mengidentikan baper di sini tuh bawa perasaan yang hal-hal negatif. Gitu ya. Terkadang dia baper, bawa perasaannya itu misalkan dalam keadaan sedih, dia sedihnya tuh terlalu sedih. Berlebihan gitu ya. Berlebihan. Dia lagi bahagianya terlalu berlebihan juga. Nah, makanya untuk mengontrol emosi, untuk mengontrol bawa perasaan yang berdampak negatif ini, kita itu harus bisa mengontrol emosi kita, mengontrol diri kita, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita antisipasi dalam hal-hal bawa perasaan ini. Jadi, ya, cara mengatasi supaya kita tidak baper bawa perasaan dalam diri kita tentu harus ditanamkan hal-hal positif. Oh iya benar. Ya, yang pertama itu. Terus harus bisa mengontrol emosi kita. Nah, jadi mengontrol emosi di sini itu emosi ketika kita sedang sedih, kita jangan berlebihan dalam bersedih. Ketika kita bahagia itu juga jangan sampai terlalu bahagia seperti itu. Jadi ada batasannya. Jadi sewajarnya saja. Ketika kita sedih, ya sedih sewajarnya. Kita bahagia itu juga bahagia sewajarnya. Seperti itu. Nah, tadi kan ada dua ya, ada bawa perasaan dan bawa perubahan. Nah, kalau untuk bawa perubahan sendiri ini bagaimana nih menurut? Nah, untuk bawa perubahan
untuk seorang perempuan khususnya ya, bahwa perubahan di sini misalkan ada seorang perempuan yang memang tadinya dia itu sangat malas. Jadi kita misalkan malas di sini ya malas-malasan dalam hal-hal misalkan mengerjakan tugas kuliah, mengerjakan hal-hal yang memang kewajiban dia yang harus dilaksanakan. Tentu kita juga harus membawa perubahan itu ya lebih rajin lagi, misalkan dengan menyibukkan diri di sini ya salah satunya yang tadi itu mengikuti suatu organisasi. Nah, dengan kita mengikuti suatu organisasi tentu kita bisa lebih produktif, bisa lebih bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan orang-orang yang memang belum kita kenali kan. Di situ ada apa ya, ajang silaturahmi. Jadi banyak relasi juga gitu kan, iya. Menambah relasi juga gitu tentunya ya. seperti itu. Gitu ya. Jadi tentunya ya sebagai perempuan juga ya baper tadi kan baper berlebihan gitu ya. Tentu jangan berlebihan dan selain itu juga harus bisa bawa perubahan. Jadi harus bisa produktif di luar, tidak hanya di dalam gitu. Tapi kan mungkin kebanyakan perempuan itu malu gitu, minder dengan diri ya, dengan atas apa yang dia punya gitu. Nah kalau Tehana sendiri kan suka merasa nggak sih karena perempuan kadang suka malu bereksperimen gitu, malu berekspresi gitu. Nah kalau Tehana sendiri bagaimana malu, apakah tidak malu? Tentu yang harus kita tanamkan, yang harus kita yang harus kita miliki itu adalah salah satunya percaya diri. Percaya diri itu. Ya. Dengan percaya diri tersebut, tentu apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita berikan untuk siapapun, untuk orang di luar sana, tentu itu suatu jalan untuk kita bisa lebih berekspresi. Jadi untuk kita bisa berekspresi di luar sana, tentu yang pertama itu adalah percaya diri. Percaya diri itu teman-teman. Percaya diri itu siapapun perlu menanamkan dalam dirinya sendiri. Memang ini suatu hal yang memang tidak semua orang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Karena percaya diri di sini itu berarti dia itu harus siap untuk bisa show up. Jadi apapun yang misalkan dia mempunyai suatu kelebihan, dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai ide-ide cemerlang, tapi sulit ataupun enggan untuk bisa menyalurkan kepada orang lain. Malu gitu ya. Kalau malu dia tidak percaya diri itu nggak bisa terrealisasi apa yang ingin dia lakukan seperti itu. Iya sih, benar banget ya. Jadi kita sebagai perempuan jangan pernah merasa minder gitu kan ya Teh. Jangan minder dengan apa yang kita punya, ya kita coba aja dulu, iya kan. Coba aja dulu. Mungkin Tehana sendiri ini bisa menjadi seorang ketua itu mungkin ada punya satu tokoh yang dikagumi atau terinspirasi oleh siapa sih Teh bisa menjadi seperti ini gitu. Alhamdulillah pada saat saya menjadi ketua itu tentu tidak terlepas dari yang namanya orang-orang di sekitar saya, di sekeliling saya. Yang pertama tentu ada senior-senior, ada ulama ataupun kiai-kiai yang berpengaruh, karena memang di sini kita itu tidak terlepas dari doa-doa para kiai, doa dari para perempuan-perempuan yang memang berpengaruh. Salah satunya di Cirebon sendiri. Iya. Nah itu saya itu sangat mengagumi seorang Nyai Awani Ampa. Oh yang di Cirebon. Ya, Nyai Awani Ampa itu kan merupakan pengasuh pondok pondok pesantren Jambu. Iya. Nah, tahu. Ciwaringin. Tahu. Pasti tahu ya. Nah itu luar biasa. Beliau itu merupakan seorang perempuan yang sangat tangguh. Beliau sudah 2 tahun atau 3 tahun berjalan ini ditinggal oleh suaminya. Tapi dia tetap teguh pendirian dengan keistiqomahan dia dalam memimpin, dalam show up di para santrinya juga. Dia tidak pernah yang namanya putus asa gitu. Tetap membimbing, tetap memberikan hal-hal yang memang selayaknya diberikan kepada santri seperti itu. Iya benar banget. Mungkin salah satu Nyai tadi juga beliau tidak, karena kehilangan suaminya, tidak terpuruk gitu ya. Beliau terus maju untuk bisa menjadi perempuan yang dimana di zaman sekarang kan sudah zamannya emansipasi wanita gitu kan ya. Perempuan bisa berperan, bisa memimpin gitu, salah satu seperti Nyai tadi gitu ya. Itu kan di zaman sekarang ya Teh. Itu yang saya segani.
Nah, kalau yang kita lihat ke belakang, kita melihat tentu sudah tidak lumrah lagi, sudah tidak asing lagi nama Raden Ajeng Kartini. Oh iya bener banget kan. Baru bulan kemarin ya kita memperingati hari 21 Kartini. April itu kan selalu diperingati ya untuk hari Kartininya. Tentu yang saya pahami mengenai beliau ini, Raden Ajeng Kartini ini merupakan seorang perempuan yang penggagas emansipasi wanita. Yang dimana pada zaman dahulu itu beliau adalah seorang penggerak yang mempelopori adanya pendidikan, peran pendidikan, pentingnya pendidikan bagi perempuan. Bener Itu banget. kan tentu kalau zaman dahulu itu perempuan itu kan tidak diwajibkan untuk mengemban pendidikan. Sehingga yang kita ketahui juga bahwa Kartini ini kan juga dia belajar membaca, dan hal-hal yang dia lakukan itu dilakukan dengan membaca terlebih dahulu. Bener banget. Jadi berbagai buku yang dia baca itu dia lakukan secara individu. Jadi hanya dia sendiri yang mempelajari gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya dari perjuangan Kartini, bagaimana dia berjuang mempertaruhkan mempertaruhkan dirinya demi memperjuangkan hak-hak perempuan pada saat itu. Iya benar banget kan. Mungkin perempuan itu kan tidak harus di dapur, mungkin perempuan juga bisa berpendidikan. Jadi Kartini itu jadi seorang yang bisa memotivasi perempuan-perempuan selanjutnya gitu, perempuan zaman sekarang, supaya mereka tuh mau berpendidikan, mau belajar gitu. Apalagi kan perempuan itu madrasah pertama untuk anak-anaknya gitu kan, bener kan Teh? Iya. Ya, nah kan kalau perempuan untuk madrasah pertama untuk anak-anaknya pasti harus bisa berpendidikan, mendidik anak-anaknya agar generasi selanjutnya terus menjadi generasi-generasi yang berpotensi, generasi-generasi yang pintar gitu kan. Apalagi tahun sekarang ini kan udah memasuki 4.0. Oh iya, 4.0 yang dimana kita itu lebih kepada ketergantungan dengan teknologi kita sudah semakin canggih. Serba online, apa-apa yang jadi kayak lebih manja tuh ya, lebih dimanjakan dengan keadaan gitu. Cuman dengan adanya perubahan tersebut, tentu kita juga tidak mandek, tidak harus selalu ketergantungan dengan hal-hal seperti itu. Cuman kita juga bisa mengambil positifnya. Misalkan karena kita ketergantungan dengan teknologi, nah kita bagaimana sebisa mungkin bisa memanfaatkan sebaik-baiknya teknologi tersebut. Ya kan mungkin di zaman sekarang yang dimana teknologi sudah semakin canggih dan segala kegiatan rumah tangga juga bisa dilakukan dengan teknologi gitu. Nah teknologi ini kan berarti sangat mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi semua orang termasuk perempuan gitu, apalagi perempuan. Nah bagaimana tuh menurut Teh Hana gitu cara kita membatasi teknologi agar tidak terlalu terlena, agar tidak berdampak negatif, tapi kita tuh bisa memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Tentu yang kita lakukan itu kita harus harus bisa selektif gitu, harus selektif dalam bermedsos, dalam bermedia sosial. Misalkan kalau perempuan kan kadang kalau lagi marah, kalau lagi senang, kalau apa di statusin, bikin status bikin gitu. SW, dipakein snapgram. Ya. Tentu itu tidak baik juga sebenarnya. Cuman kalau memang itu kalau itu bisa menjadi pengaruh baik untuk kita, misalkan kita menonton hal-hal yang memang bisa berpengaruh baik pada diri kita, karena dalam bermedsos, dalam bersosial media ini kadang kita terbawa arus ya. Bener banget. Terbawa arus kita jadi mengikuti zaman aja terus. Apa yang kita tonton kita ikutin, apa yang kita lihat kita turutin gitu kan. Jadi kita juga harus harus selektif juga dalam bermedsos seperti itu. Ya, harus punya prinsip sendiri mungkin ya teman-teman. Jadi ketika sudah berprinsip dengan misalkan ini kan zamannya apa-apa tuh serba ikut-ikutan gitu kan. Ya itu aplikasi aja sudah semakin banyak. Ada yang menggunakan satu aplikasi semuanya menggunakan kayak TikTok misalnya, kayak pokoknya yang kurang mendidik gitu ya. Itu harus dibatasi gitu. Ya tentunya sewajarnya saja gitu. Iya. Apabila itu diperlukan ya kita gunakan seperlunya saja. Jangan sampai berlebihan. Misalkan seharian kita di depan HP aja, sedangkan kegiatan ataupun kewajiban yang harusnya kita lakukan itu diabaikan. Iya. Ya, boleh kita bermedsos, boleh kita bersosial media, boleh kita
saling sapa, itu kan salah satu Silaturahmi gitu. dampak positifnya dari iya. kita bersosial media itu bisa menambah relasi, menambah teman seperti itu. Jadi terjalin silaturahmi juga dengan adanya media sosial. Bener banget ya, kita juga harus bisa membatasi. Mungkin boleh bermain media sosial tapi jangan berlebihan, dan mungkin hanya untuk sebagai refreshing aja ketika jenuh gitu. Ya, itu aja. Mungkin kita juga bisa memanfaatkan dengan adanya teknologi yang semakin canggih, itu bisa memanfaatkan sisi positifnya. Misalkan kan jadi peran perempuan tuh tidak hilang gitu kan teman-teman ya katanya. Jadi perempuan tidak hilang, kita bisa menggunakan teknologi dengan sangat baik gitu. Mungkin bisa contohnya seperti apa sih Teh menggunakan teknologi dengan baik? Tentu banyak hal produktif yang bisa kita lakukan melalui media sosial, melalui teknologi ini. Salah satunya khususnya kembali kepada peran perempuan ya. Iya, peran perempuan sendiri kan kadang hobinya itu lebih kepada masak, berbelanja. Iya, berbelanja itu sekarang udah bisa melalui online. Ada GoFood, ada Shopee, ada Lazada, itu kan harus serba ke situ. Jadi tapi kalau berbelanja itu nggak hanya perempuan loh Teh. Iya sih. Tapi kan kebanyakan perempuan tuh ngelihat sedikit aja rasanya tuh gatel gitu, pengen dibeli gitu kan. Termasuk saya juga seperti itu gitu, ketika lihat barang bagus tuh rasanya pengen dibeli gitu. Iya. Tentu dari misalkan tadi kembali lagi mengenai peran perempuan, misalkan dia hobi memasak, misalkan dia nggak tahu resep ini tuh harusnya gimana sih, apa aja sih yang harus dilengkapinya. Nah, kita bisa memanfaatkan akun teknologi yang ada di YouTube tuh. Ya, bener. Itu kan biasanya tutorial gitu ya. Misalkan ada yang memang senangnya make up. Nah, kalau perempuan kan kadang identik dengan make up gitu. Make up, misalkan tutorial berhijab kayak gimana, tutorial make up gimana, itu kan bisa kita realisasikan di situ. Itu juga bisa digunakan, dimanfaatkan dengan baik supaya orang-orang juga tahu, oh ini loh caranya. Kita juga kan bukan hanya kita yang melihat, tapi juga kita memperlihatkan. Iya benar banget, kan teknologi juga bisa membantu peran kita sebagai perempuan, ya salah satunya memasak gitu. Mungkin banyak gitu ya, apalagi zaman sekarang kan Teh, zaman sekarang kebanyakan perempuan itu nggak pintar masak gitu. Jadi kan bisa lihat YouTube caranya, biar kita tuh jadi pintar memasak, biar nanti ketika nikah, ketika punya suami itu ya bisa menghidangkan dengan masakan kita gitu ya kan. Tapi kan Teh ini ya, kebanyakan emang di zaman sekarang itu kita tuh melihat perempuan-perempuan itu terlalu melihat ekspektasi orang lain gitu. Jadi kayak misalkan melihat orang lain yang barang-barangnya serba bagus, segala bisa gitu. Ini kan jadinya ke perempuan juga jadi berpikiran, aduh kok aku gini, aku pengen gini gitu. Jadi tuh jadi dipaksain, sedangkan kita tidak mampu gitu, tidak mampu. Jadi menurut Hana sendiri gimana nih supaya kita tuh nggak teracuni dengan ekspektasi orang lain gitu? Kalau yang itu mungkin karena dia terlalu sering ikut-ikutan orangnya. Iya, ikut-ikutan. Kembali lagi tadi mengenai percaya diri. Seorang yang memang selalu ikut-ikutan, tentu dia tidak mempunyai rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Padahal kan belum tentu apa yang mereka lakukan itu baik untuk kita. Apa yang kita lakukan belum tentu baik untuk mereka. Seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, misalkan dengan misal kayak berpakaian modis ataupun mengikuti zaman, itu sangat tidak berpengaruh dengan peran kita sebagai perempuan untuk bisa tetap aktif di luar sana. Jadi tetap produktif itu tidak menjamin bahwasannya dalam hal berpakaian ataupun dalam hal bermodis itu tidak mempengaruhi gitu. Jadi yang mempengaruhi itu ya kita percaya diri, kita tetap produktif dengan apa yang kita miliki. Iya benar banget kan, mungkin kita jangan terlalu melihat ekspektasi orang lain, khususnya perempuan zaman sekarang kan banyak ya yang mungkin dia produktifnya ya masih masih kurang gitu kan. Kita juga mungkin misalkan nih ada perempuan yang dia pengen berubah nih, pengen nggak terlalu terlena dengan media sosial, mungkin bisa menggunakan teknologi dengan searching gitu ya, gimana sih cara kita berperan di luar itu, gimana sih caranya, mungkin tips-tips supaya tidak malu gitu ya, tidak malu untuk bereksperimen keluar gitu ya kan. Tapi kan ada beberapa orang gitu yang beranggapan bahwa ya perempuan itu
mau dia pendidikan setinggi apapun pasti kembali ke dapur gitu. Nah, menurut Teh Hana tuh gimana orang yang beranggapan seperti itu? Ya, kembali lagi kepada diri sendiri. Ya, tentu karena peran perempuan itu sebenarnya ada dua peran, yaitu ada peran dalam sektor domestik, ada peran perempuan dalam sektor publik. Apa tuh domestik publik apa tuh? Misalkan perempuan yang memang dia menggeluti dalam sektor domestik itu ya lebih kepada menyibukkan dirinya dengan mengurusi anak, dia lebih senang di dapur, ibu rumah tangga mungkin ya, jadi ya lebih kepada situ. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan di rumah itu urusan dia aja gitu. Adapun sektor publik ya, dia yang memang sektor publik di sini maksudnya itu dia yang berani dan bekerja sebagai, kalau sekarang itu disebutnya wanita karir. Dia juga mempunyai peran penting di publik. Misalkan kita ambil contoh ya, salah satu perempuan Indonesia yang berpengaruh yaitu Ibu Nur Khofifah. Oh iya, kita mungkin tahu karena memang beliau ini merupakan seorang menteri sosial pada zaman pemerintahan Jokowi. Nah, di satu sisi juga beliau itu mempunyai tanggung jawab, mempunyai amanah sebagai ketua pimpinan pusat Muslimat NU, di mana di sini kita bisa melihat mempunyai peran yang sangat berpengaruh di Indonesia tentunya, apalagi yang namanya pimpinan pusat ya, itu berarti yang menaungi seluruh Indonesia. Berarti bebannya berat sekali gitu tuh. Iya, apalagi gitu. Belum lagi dia berperan sebagai menteri sosial yang tentunya kan, apalagi yang menteri sosial ya, itu harus memahami perkembangan apa yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia itu bagaimana. Itu kan berarti ruang lingkupnya itu kan berarti se-Indonesia. Lebih luas gitu kan, luas banget. Jadi bukan hanya kalau untuk di daerah dirinya sendiri kan mungkin masih ruang lingkup kecil sekali gitu. Ini se-Indonesia, apalagi dua peran ini, dua amanah ini yang tentunya harus kita harus kita teladani, harus kita contoh. Mungkin beliau juga bisa dijadikan sebagai wanita yang paling berpengaruh, yang bisa memotivasi perempuan-perempuan di luar sana yang memang juga bisa berada di publik gitu. Itu juga bisa dijadikan contoh sebagai patokan. Oh, Ibu Nur Khofifah juga bisa loh, masa kita nggak bisa ya? Gitu. Mungkin masa kita sebagai mungkin buat kita kayaknya aduh gimana menjadi ketua banyak sebagai lembaga, udah sama dia berperan juga mungkin di rumah. Nah itu, tapi Ibu Khofifah aja bisa gitu, dia berperan di luar dan di rumah gitu. Terus sekarang kan baru-baru ini kan beliau juga terpilih menjadi seorang gubernur Jawa Timur, dan wakilnya itu laki-laki. Nah, berarti beliau kan memang juga mampu gitu menjadi seorang pemimpin dan wakilnya itu laki-laki. Itu jadi ada yang namanya beliau bisa menunjukkan bahwasanya perempuan juga bisa bukan lebih dari laki-laki ya, istilahnya. Jadi dia juga bisa berperan melebihi laki-laki gitu. Meskipun memang keduanya juga tentu dalam melaksanakan program ataupun hal-hal yang memang bersangkutan dengan masyarakatnya tentu harus tetap seiring, tetap saling mempunyai kesalingan dan selalu kerjasama. Iya benar banget. Mungkin di sini kita bisa ambil makna dari peran itu ya, bahwa perempuan itu ya dia bisa berperan menjadi seorang laki-laki gitu, tapi ya peran perempuan juga tidak hilang dalam dirinya gitu kan. Jadi makanya perempuan itu bisa memiliki peran ganda ya, itu dimana peran laki-laki bisa dia lakukan tapi peran perempuan juga dalam dirinya tidak hilang gitu kan. Itu tidak harus kita melepas dua-duanya. Jadi jangan sampai kita lebih sibuk di sektor publik tapi sektor domestik kita diabaikan. Nah, makanya di sini yang tadi saya katakan bahwasanya perempuan itu harus mempunyai, dan memang lebih baik itu mempunyai peran ganda tersebut gitu. Karena dengan dua-duanya berjalan tentu tidak ada pihak-pihak yang memang tidak merasa terabaikan ataupun mungkin harus seimbang gitu ya. Tanggung jawab terhadap peran ganda tersebut dia tidak melepas begitu saja. Harus bisa menyeimbangkan antara keduanya. Tapi gimana tuh Teh kalau misalkan ada perempuan gitu yang dia tuh benar-benar nggak bisa banget buat berperan di luar,
tapi dia cuma bisa berperan di rumah, misalkan cuma bisanya memasak. Pendapat Teh Hana, maksudnya saran Teh Hana gimana tuh perempuan yang cuman emang bisanya di rumah aja gitu? Apalagi dalam hal tersebut ya, yang namanya diam itu kan berarti tidak melakukan apa-apa. Benar. Nah, kebanyakan orang yang apalagi pada zaman sekarang ya, pada masa pandemi ini, Iya. kebanyakan orang kan ada di rumah. Iya. Kebanyakan yang memang rebahan. Tapi kita mau nggak mau harus mempunyai inisiatif bahwa rebahan kita itu harus rebahan yang produktif. Nah, gimana tuh rebahan? Kan yang namanya rebahan tuh tiduran gitu. Rebahan Kayak gimana? produktif ya, misalkan kalau kita kan sekarang apa-apa mengandalkan handphone Oh iya. Android, yang dimana misalkan di organisasi sendiri ya, produktif di sini tentu informasi yang kita dapatkan itu tetap berjalan gitu. Misalkan kita memiliki program kajian ini, misalkan ada kajian online, ada live streaming di Instagram, misalkan mendengarkan siapa, kan itu lebih produktif, kita tetap mendapatkan ilmu. Nah di situ kalau misalkan kita di luar kelas kan berarti kalau kita di dalam kelas kan berarti itu sama dengan kita belajar gitu. Belajar di sini tentu yang gimana ya, yang bisa bermanfaat untuk kita. Apa yang kita dapatkan itu sama saja yang kita dapatkan itu ketika di dalam kelas ataupun sambil rebahan, itu kan kita tetap produktif gitu. Jadi tetap menerima ilmu gitu, seperti itu. Tapi kalau misalkan perempuan yang emang bener-bener nggak bisa keluar banget, maksudnya kan ketika nggak ada pandemi gitu ya, misalkan dia cuman bisanya masak di rumahmu, gimana tuh caranya biar dia tuh walaupun cuman bisanya masak tapi dia masih bisa berperan gitu? Kalau misalkan masak ya, sebenarnya kalau masak itu kan bisa aja dia mungkin buka usaha online gitu, usaha buka makanan. online bisa itu kan, misalkan hanya dibatasin kayak misalkan untuk wilayah di daerahnya saja gitu, karena memang kan ini tidak diperbolehkannya berkeluaran ke jauh kemana gitu. Jadi kita misalkan jualan apa tapi hanya untuk ruang lingkup di wilayahnya saja, itu kan bisa saja dilakukan gitu. Mungkin selain dia bisa berperan untuk keluarganya, mungkin hasil masakannya juga bisa untuk orang luar gitu, dengan cara yang dijualkan secara online gitu kan. Oke, Teh Hana nih gimana nih, mungkin ada pesan-pesan untuk perempuan di luar sana supaya lebih semangat lagi berperan? Pesan saya untuk perempuan-perempuan di luar sana, khususnya untuk diri saya sendiri, jangan sampai kita kehabisan kreatif, inovatif, dan produktif. Terus masif, tentu dengan kita melakukan hal-hal positif, kita tetap menjadi orang yang selalu kreatif. Nah, karena keberhasilan itu kita yang menentukan. Jangan pernah putus asa untuk mencapai suatu keberhasilan. Semangat perempuan hebat! Semangat! Ya seperti yang sudah dikatakan Teh Hana tadi, dari obrolan kita mungkin bisa diambil kesimpulannya bahwa menjadi seorang perempuan itu harus percaya diri, dan kita juga sebagai perempuan harus merasa malu jika kita tidak punya peran gitu, entah itu berperan di dalam keluarga ataupun di dalam rumah atau berperan di luar gitu. Jadi kita harus berpikir untuk masa depan kita agar menjadi lebih baik lagi gitu kan ya Teh. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan sharing-sharing kita. Terima kasih juga untuk Teh Hana yang sudah hadir. Semoga perempuan di luar sana bisa termotivasi dengan sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.